Hai semuanya, selamat datang kembali di Senang-Senang Video Vlog. Setelah sekian purnama hiatus dari per-YouTubean duniawi, hari ini saya memulai perjalanan baru, baik di kehidupan ataupun di jalan yang belum pernah saya lewatin sebelumnya. Dan vlog ini akan juga jadi vlog pertama saya ditemani oleh istri saya Rahel. Doakan kami semoga bisa konsisten untuk bikin vlog ya. Halo, saya Rahel yang akan mulai mengisi juga di channel Senang-Senang Video. Kami berangkat dari rumah jam 4 pagi naik taksi online. Jalanan masih sepi banget. Jadi, lancar jaya sampai bandara. Pesawat kami dijadwalkan terbang jam 6 pagi dan untungnya bandara nggak terlalu ramai. Nggak lama nunggu, kami langsung boarding. Begitu duduk di pesawat, Rahel langsung tidur nyenyak. Bahkan sebagian besar penumpang juga udah terlelap sebelum pesawat lepas landas. Cuaca pagi ini cerah banget, ideal buat terbang. Dan perjalanannya juga cepat, cuman sekitar 1 jam lebih dikit lah. Ladies and gentlemen, we have just landed at Haji Abdullah Sanusi Hanan Judin Airport. Welcome to Belitung. The local time now 23 minutes past 7 a.m. Actually, this is my first time ke bandara yang kecil ini. Ini kayak pengalaman pertama karena jarang jalan. Yes, Rahel baru pertama kali ke Belitung. Jadi dia cukup kaget dengan apa yang dilihatnya. Sedangkan saya, ini udah ketiga kali saya menginjakan kaki di sini. Setelah menunggu bagasi, kami langsung bergegas ke Indomart untuk ketemu Bang Ajim, seorang pemilik rental motor di Belitung. Untuk kontaknya saya taruh di deskripsi video ya. Selamat datang di Belitung, tanah yang disambut angin laut dan cahaya pagi, di mana batu granit berdiri kokoh bagai penjaga waktu. Dan laut menyapa dengan warna biru yang menenangkan kalbu. Di sini, detik melambat, langit lebih lapang, dan bumi serasa lebih dekat. Mari kita mulai perjalanan ini, menyusuri jejak alam, kuliner, dan kisah yang belum terucap. Setelah sebelumnya isi angin motor supaya perjalanan lebih nyaman, kami lanjut motoran. Tujuan kami ke Tanjung Kelayang, karena kami akan nginep di sana untuk 3 malam. Perjalanan menuju Tanjung Kelayang akan makan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Tapi justru itu yang seru, bisa sekalian menikmati suasana kota Belitung. Sepanjang jalan, mata dimanjakan dengan pemandangan khas kota ini. Bangunan-bangunan tua yang punya nuansa kolonial masih berdiri kokoh, berdampingan dengan rumah-rumah panggung tradisional. Kami nggak langsung ke Tanjung Kelayang. Kami mampir dulu ke salah satu spot ikonik di Belitung. Lokasinya nggak jauh dari jalan utama. Begitu sampai, pemandangannya bikin takjub. Air danau yang biru toska kontras banget sama tanah putih di sekelilingnya. Ini bukan danau alami, tapi bekas tambang kaolin yang sekarang malah jadi tempat wisata karena keindahannya yang unik. Tapi ini footage drone yang saya buat di bulan Mei 2018. Sedangkan sekarang, Danau Kaolin dulu birunya memikat mata siapa saja yang lewat. Kini warnanya berubah. Tak lagi jernih, tak lagi seperti dalam foto-foto lama yang banyak tersebar di internet. Tapi mungkin inilah kenyataannya. Waktu berjalan, alam berubah. Dan nggak semua tempat bisa terus bertahan di ingatan yang indah. Kami nggak kecewa. Justru di sini saya sadar, tempat ini pernah jadi sesuatu yang luar biasa. Sekarang, dia hanya sedang istirahat,
menunggu pulih, atau mungkin berubah jadi sesuatu yang baru lagi. Perjalanan ini bukan soal mencari tempat sempurna, tapi tentang menerima apa adanya, termaksud keindahan yang sudah pudar. Dari Danau Kaolin kami kembali ke jalan. Roda berputar lagi. Debu menempel di sepatu, tapi semangat tetap bersih seperti langit siang ini. Manjat batang pohon kedong-dong. Cakep. Selamat datang di Pulau Blatter. Oh, ini. Bundaran Satam, ikon kota ini. Batu hitam di tengah lingkaran lalu lintas. Konon, batu ini berasal dari luar angkasa. Perjalanan kami lanjutkan ke Tanjung Kelayang. Motoran santai sambil nikmatin angin dan pemandangan kanan kiri yang makin lama makin terbuka, khas pesisir. Kota Belitung terasa tenang, tapi tetap hidup. Jalanannya nggak terlalu ramai sih, jadi bisa santai sambil menikmati udara segar dan suasana lokal yang autentik. Kadang kita bisa berhenti sebentar, sekedar ambil gambar, atau cuma memandang jalanan yang panjang ini. Sudah sampai di hotel kita, Davam Resort. Akhirnya sampai juga di Davam Belitung. Ini adalah tempat kami menginap sebelum kami memulai island hopping dan perjalanan lainnya. Hotelnya strategis karena dekat dengan beberapa tempat wisata populer di Belitung dan cukup nyaman buat istirahat. Nggak lama-lama di kamar, cuman sempat cuci muka, ganti baju, dan siap-siap buat nyebrang. Kami menuju pantai Tanjung Kelayang yang cuman beberapa ratus meter dari hotel. Tinggal jalan kaki santai, udah langsung kelihatan lautnya. Tanjung Kelayang adalah salah satu spot yang paling populer di Belitung. Lokasinya ada di sisi utara Pulau Belitung dan jadi titik awal buat island hopping ke pulau-pulau sekitarnya. Mulai dari Pulau Lengkuas, Pulau Batu Berlayar, sampai Pasir Timbul. Pantainya luas, pasir putih halus, dan air lautnya yang cukup tenang. Di pinggir pantai udah banyak perahu yang disiapin buat wisatawan. Cuaca lagi cerah, laut tenang, dan perahu udah siap. Dari sini kami bakal nyebrang ke beberapa pulau cantik di sekitar Belitung. Untuk hopping island dari Tanjung Kelayang, kami sewa kapal kayu tradisional yang biasa digunakan warga lokal. Kapalnya sederhana tapi cukup kokoh. Biasanya bisa muat 8-12 orang. Lengkap dengan atap pelindung biar nggak langsung kena panas matahari. Meskipun kelihatan klasik, kapal-kapal ini udah terbiasa bolak-balik antar pulau setiap hari. Kapten kapalnya juga warga lokal yang udah paham betul kondisi laut Belitung. Kapalnya no safety. Kenapa? Gak ada pelampungnya. Ya sudahlah. Ya masa udah bawa begini masih minta SOP aja ya. Kayak gitu tuh ada tuh. Kita mau island hopping. Island hopping. Makan dulu. Udah siang soalnya. Siang 11.25. Bye bye. Yang bikin seru, suara mesin diesel kapal ini khas banget. Bikin suasana jadi makin otentik. Karena kami mulai berlayar siang, jadi kami akan makan siang dulu ke Pulau Kepayang. Pulau ini cukup besar dibanding pulau-pulau lain di sekitarnya dan biasanya jadi tempat buat istirahat. Salah satu hal paling khas dari Pulau Belitung adalah batu-batunya. Ukurannya besar-besar, bentuknya unik, dan tersebar hampir di semua pantai dan pulau kecil di sekitarnya. Batu-batu ini adalah granit dan usianya udah jutaan tahun. Bentuknya bisa bulat halus, bisa juga tajam dan menjulang. Ada yang berdiri sendiri di tengah laut, ada juga yang bertumpuk. Yang paling ikonik mungkin batu Garuda
yang bentuknya mirip kepala burung Garuda. Tapi hampir di setiap pulau kalian bisa nemuin formasi batu yang gak kalah keren kok. Menurut cerita lokal, batu-batu ini gak cuma jadi objek wisata, tapi juga punya nilai sejarah dan budaya. Sebelum makan siang, kapten kapal ngajak eksplor ke bagian barat Pulau Kepayang, di mana ada spot menarik, Batu Goa. Nggak jauh, tapi harus trekking sedikit lewat jalan setapak. Jalurnya lumayan teduh, banyak pohon rindang dan udaranya masih segar. Jalanannya nggak terlalu sulit, cuman harus hati-hati karena ada akar dan batu licin. Di sini ada formasi batu besar, semacam cerukan yang orang lokal sebut Batu Goa. Tempatnya adem dan cukup tersembunyi, kayak sudut rahasia pulau. Sekarang saatnya makan. Menunya sederhana, tapi khas banget. Ikan bakar, udang, cumi disajikan langsung di pinggir pantai. Ditemani angin laut dan suara ombak, makan begini tuh nikmatnya beda. Nggak ada AC, nggak ada musik. Tapi suasananya justru bikin tenang. Makan siang kayak gini mungkin gak mewah, tapi rasanya mahal. Kami meninggalkan kenangan di Pulau Kepayang. Kapal bergerak ke salah satu spot paling unik di Belitung. Di tengah laut yang tenang, muncul sepetak kecil keajaiban. Orang-orang menyebutnya pasir timbul. Sesuai namanya, ini adalah hamparan pasir putih yang muncul di tengah laut, tapi cuma saat air surut. Pasirnya lembut banget. Air laut di sekitarnya bening, gradasi biru toska. Dan rasanya kayak lagi berdiri di tengah laut. 360 derajat dikelilingi air. Tempat ini biasanya cuma muncul beberapa jam, jadi waktunya terbatas. Dari kejauhan, Pulau Lengkuas langsung mencuri perhatian. Bukan karena ukurannya, tapi karena sebuah menara tua yang berdiri sendiri di tengah laut. Dibangun sejak zaman Belanda. Bangunan ini sudah berdiri lebih dari seabad. Menyaksikan ribuan kapal lewat dan ribuan pelancong datang dan pergi. Pulau ini kecil, tapi disinilah cerita panjang tentang laut dan cahaya dimulai. Sejak tahun 1882, mercusuar ini sudah menuntun kapal agar tidak tersesat. Dulu mercusuar ini bisa dinaiki. Dari atas, Laut Belitung terlihat tanpa ujung. Sekarang, cukup melihat dari bawah pun rasanya sudah cukup. Lengkuas bukan cuma tentang mercusuar. Di belakangnya, batu-batu granit raksasa menunggu untuk dipanjat, diduduki, diamati, bahkan diselami. Setiap sudutnya menawarkan sudut pandang baru. Kami meninggalkan daratan menuju tempat yang tak terlihat dari permukaan. Fin, masker, snorkel, benda sederhana, tapi mereka yang membuka pintu ke dunia lain. Di bawah Pulau Lengkuas, lautnya hidup. Karang berwarna, ikan menari, dan sinar matahari memecah menjadi lukisan di dasar laut. Di sini semua jadi lebih lambat, lebih jujur, dan lebih sunyi dari yang pernah kita bayangkan. Kami melihat ada beberapa karang, seperti karang otak atau brain coral, lambat tumbuh tapi abadi. Garis-garis di permukaannya seperti ukiran waktu. Setiap lekukan menyimpan usia, dan setiap celah jadi rumah bagi kehidupan kecil yang nyaris tak terlihat. Selanjutnya ada karang meja atau table coral. Datar dan lebar, seperti altar bawah laut. Di atasnya, sinar matahari pecah jadi pola. Di bawahnya, ikan-ikan kecil bermain, sembunyi dari arus dan bahaya. Dan karang masif, diam, dan seolah tak bergerak. Tapi justru dari diamnya, ekosistem ini bertumpu. Seperti batu raksasa yang menopang lautan. Ia tumbuh perlahan, dan bertahan lebih lama dari kita semua.
Nggak terasa, waktu di bawah laut cukup untuk membuat kami lupa waktu. Di sana, semuanya sunyi. Dan kadang, justru di sunyi itu, kita merasa paling hidup. Snorkeling bukan soal seberapa dalam kita menyelam, tapi seberapa dalam kita merasa terhubung. Laut Belitung mungkin akan selalu sama, tapi pengalaman setiap orang di dalamnya akan selalu berbeda. Dan hari ini, inilah cerita kami berdua. Kami melanjutkan perjalanan ke Pulau Berlayar atau Batu Layar. Pulau ini kecil, nggak ada pohon, nggak ada rumah. Hanya batu-batu yang berdiri seperti layar kapal. Diam dan menunggu untuk ditemukan. Itulah kenapa orang menyebutnya Pulau Batu Berlayar. Karena batu-batunya menjulang seperti layar perahu raksasa yang tertancap diam di tengah laut. Tempat ini cuma muncul saat air surut. Waktu terbaik untuk singgah adalah ketika laut mengizinkan pasirnya muncul. Kecil, sederhana tapi ikonik. Kadang, justru tempat paling sepi adalah tempat yang meninggalkan kesan paling dalam. Nggak ada orang. Besok rame kali. Setelah seharian main di laut, waktunya kembali ke darat. Langit mulai temaram dan perut mulai ngasih kode. Kayak supermarket ya, minimarket. ATM juga ada. Kami cari tempat makan malam yang enak, tapi tetap lokal. Scroll di map, ketemu nih satu warung yang kelihatannya simpel tapi menjanjikan. Warungnya sederhana, tapi bau kopi dan asap dari bakaran ayam udah cukup buat bikin yakin. Kadang makanan terenak gak perlu pencahayaan bagus atau plating rapi. Ayam bakarnya manis gurih, khas kampung. Nasi gorengnya smoky, sederhana, tapi pas. Setelah capek snorkeling dan motoran seharian, makanan kayak gini rasanya 2 kali lebih enak loh. Hari ini ditutup dengan sederhana. Laut, pulau, matahari, lalu ayam bakar hangat di warung kecil. Nggak mewah, tapi cukup untuk bikin bahagia. Setiap tikungan punya ceritanya. Setiap kilometer membawa lebih dekat ke sesuatu yang tak sekadar tujuan, tapi juga perasaan. Bebas, lepas, tenang. Tunggu part 2 dari video kami selanjutnya ya. Terima kasih.
Yeay!